Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pengharapan orang percaya. Orang yang mempunyai pengharapan di dalam Tuhan Yesus hidupnya bahagia. Tetapi orang yang tidak mempunyai pengharapan hidupnya tidak bahagia. Roma 8 ayat 24 berkata, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Kita diselamatkan dalam pengharapan, kata firman Tuhan. Ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saat itu juga kita menerima pengampunan dari Tuhan dan memiliki pengharapan bahwa kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Haleluya. Efesus 4 ayat 30 berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi dalam ayat ini Rasul Paulus mengatakan hari penyelamatan kita. Ketika hari itu datang, barulah kita akan menyadari sepenuhnya arti pengangkatan kita sebagai anak-anak Allah. Roma 8 ayat 25 berkata, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Haleluya. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi kita mengharapkan apa yang tidak kelihatan, maka kita menantikannya dengan tekun, saudara, dengan tekun. Sungguh-sungguh. Keselamatan kita adalah sekarang dan yang akan datang. Jadi dikatakan sekarang karena kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, yang juga kita dibenarkan, saudara, dan kita diselamatkan, dan kehidupan yang baru kita mulai. Tetapi kita belum memperoleh semuanya itu. Kita akan menerimanya jika kita bertekun dalam pengharapan itu dan berjalan dalam kehendak Allah setiap saat melalui kebenaran firman Tuhan dengan tekun pastinya. Apa yang kita harapkan dengan tekun, saudara, yang diajarkan oleh firman Tuhan? Saat ini kita akan, saudara, mempelajari. Saya ingin membagikan 6 kebenaran yang diharapkan, yang kita hidup dalam pengharapan dengan tekun, saudara. Yang diharapkan oleh orang-orang percaya yang mempunyai, saudara, kesungguhan. Sekali lagi, kesungguhan pengharapan di dalam Tuhan. Yang pertama, saudaraku, adalah kebangkitan tubuh rohania. Jadi dalam 1 Korintus 15 ayat 44, 47 dan 48, saudara, berkata yang ditabur oleh tubuh alamiah yang akan dibangkitkan oleh tubuh rohania adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Inilah pengharapan kita yang pertama, saudara, kebangkitan tubuh rohania. Dan yang kedua yang kita harapkan adalah langit dan bumi yang baru. 2 Petrus 3 ayat 13 dan 14 berkata, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan dia. Wahyu 21 ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi.
Itulah pengharapan kita yang kedua. Yang ketiga saudara, kita beristirahat dan memperoleh upah dari setiap perbuatan dan pekerjaan kita bagi Tuhan. Inilah pengharapan kita. Wahyu 14 ayat 12 sampai 13 berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengarkan suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Puji Tuhan saudara. Dan Wahyu 22 ayat 12 sampai 13 berkata, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saudara. Haleluya. Itulah upah kita. Dan yang keempat pengharapan kita adalah rumah Bapa di sorga. Rumah Bapa di sorga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 ayat yang terkenal saudara. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kata Tuhan Yesus, kamu pun berada. Di mana saudara? Rumah Bapa di sorga. Dan yang kelima, ketiadaan maut, duka cita, dan air mata penderitaan. Inilah pengharapan yang kelima. Wahyu 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Haleluya saudara. Dan pengharapan orang Kristen yang keenam adalah berhadapan muka dengan Tuhan Yesus dan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Wahyu 22 ayat 3 sampai 5 ayat yang indah. Maka tidak ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya saudara. Dan namanya yang tertulis di dahi mereka, dan malam tidak ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Jadi inilah 6 pengharapan orang percaya saudara dalam Yesus Kristus saudara. Haleluya. Pertama, saya ulang lagi, kebangkitan tubuh rohani. Kedua, langit yang baru, bumi yang baru. Yang ketiga, boleh beristirahat dari upah perbuatan pekerjaannya. Dan yang keempat, kita mendapatkan rumah Bapa di sorga. Yang kelima, tidak ada lagi maut, duka cita, air mata penderitaan. Dan yang keenam saudara, berhadapan muka dengan Tuhan Yesus dan memerintah bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus setelah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Selama kita menantikan di dunia ini, menantikan pengharapan itu dengan tekun dan setia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang punya pengharapan. Kami tidak usah putus asa. Hidup kami bahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sekali lagi kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan jangan lupa komen. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.